Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Manusia akan dapat mengetahui di manakah posisi akhirnya ketika dia telah berpulang kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan mengetahui dirinya apakah dia ahli surga, yaitu penghuni surga, ataukah dia sebagai ahli neraka, yaitu penghuni neraka. Jadi ada 4 tempat seseorang ketika itu dia telah mengetahui dirinya penghuni surga ataupun penghuni neraka. Yang pertama adalah ketika ajal telah tiba. Seseorang ketika ajal telah tiba, ketika ruh telah sampai pada halqum, ketika ruh telah sampai pada tenggorokan, maka ketika itu diceritakan di dalam tafsir Jalalain juzuk 1 halaman 278, yaitu surat An-Nisa ayat 17 ayat 18. Apa yang diceritakan di situ? Iza hazara ahaduhumul maut, ketika kematian telah sampai pada seseorang, artinya seseorang telah naza. Naza adalah balagatir ruhu hakum, ruh sampai di tenggorokan. Seseorang apabila ruh telah sampai pada tenggorokan, maka ketika itu di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, inda musyahadati ma huwa fihi, Allah akan memperlihatkan kehidupannya. Maka di sini disebutkan ketika itu manusia akan diperlihatkan tempat duduknya. Jadi seluruh rekaman hidup ketika dia balik sampai dia ajal, maka ketika itu diperlihatkan. Kalau rekaman tersebut banyak yang baik, banyak yang sesuai dengan tuntunan daripada syariat, maka ketika itu tempatnya adalah syurga. Namun apabila sebaliknya, maka tempatnya adalah neraka. Li'annal insana indal ghargharati yara maq'adahu fil jannah aw finnar. Ketika ghargharah, ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, sesaat, sedetik, selahzah ketika manusia akan mati, maka akan diperlihatkan tempatnya di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Wa yadharu alaihi alamah busyra'ul hada. Maka ketika itu Allah akan memperlihatkan kepada manusia itu apakah senang atau duka cita. Kalau dia ahli surga, maka dia akan senang. Kalau dia ahli neraka, maka ketika itu dia akan berduka cita. Ini dia. Ini yang pertama. Yang pertama ketika ghargha, ketika ajal telah sampai di tenggorokan, kita dapat mengetahui di mana kedudukan kita. Allah memperlihatkan kita ahli surga ataupun ahli neraka. Yang kedua, ketika kita telah berada di dalam kubur, ketika itu malaikat mungkar wa nangkir, malaikat yang berada dalam kubur menanyakan kepada kita, ma rabbuka wa ma imamuka. Ketika kita dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat, ketika itu kita dapat mengetahui bahawa kita adalah ahli daripada surga. Namun ketika pertanyaan itu yang dilontarkan oleh malaikat tidak mampu kita jawab, maka kita dapat mengetahui bahawa kita adalah ahli daripada neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kedua, yang ketiga adalah ketika kita dibangkitkan. Ketika sangkakala telah ditiupkan, maka manusia ketika itu dibangkitkan, duduk
di pinggir kubur masing-masing. Maka ketika itu Allah memerintahkan malaikat untuk menyerahkan buku amalan kepada setiap makhluk, kepada kita semua. Maka datanglah malaikat. Ketika buku amalan yang diserahkan oleh malaikat dari depan dan kita ambil dengan tangan kanan, maka ketika itu kita dapat mengetahui bahawa kita adalah ahli daripada surga. Namun ketika buku catatan kehidupan yang telah kita ukir selama kita hidup, kita ambil dengan tangan kiri lewat belakang, maka ketika itu kita adalah ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga. Yang keempat adalah ketika kita dihisap, kebaikan kita itu lebih banyak daripada kejahatan. Ketika itu kita dapat mengetahui bahawa kita adalah ahli surga. Namun apabila keburukan lebih berat daripada kebaikan, na'udzubillahi min zalik, ketika itu kita dapat mengetahui bahawa diri kita adalah ahli neraka. 4. Kemudian barang siapa yang amalan kebaikannya lebih banyak, dia dapat melalu lalang melewati siratul mustaqim. Namun mereka yang keburukannya lebih besar, maka mereka dihalau ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ingat, hidup hanya sekejap. Kita dapat mengetahui di mana posisi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli surga atau ahli neraka. Kita dapat mengetahuinya di 4 tempat. Ketika ajal telah sampai di tenggorokan, ketika ditanyakan di dalam kubur, ketika diberikan buku amalan catatan, dan ketika dihisap. Ingatlah, tafakkur, muhasabah, bahawa keempat tempat tersebut tidak ada lagi tempat bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal telah sampai di tenggorokan, pintu taubat telah ditutup dan kita tidak dapat lagi bertobat. Seandainya na'udzubillahi min zalik, kita mengetahui bahawa diri kita adalah penghuni neraka, maka tidak ada cara untuk kembali ke bumi lagi untuk bertaubat melakukan taat kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena demikian, sebelum kita menyesal, sebelum kita mengetahui bahawa tempat kita di neraka, na'udzubillah, maka di dunia ini ketika kita masih diberi umur panjang, ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan kebaikan. Kita tingkatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tingkatkan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita obati diri kita, kita hilangkan, kita pendamkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Kita tampilkan sifat-sifat baik. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketika ajal telah tiba adalah orang yang diperlihatkan syurga oleh Allah. Ketika kita berada dalam kubur dan disoal oleh malaikat, kita orang yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Ketika dibangkitkan dari kubur, diberikan buku amalan catatan, kita bahagian daripada orang yang menerima buku amalan catatan dengan tangan kanan. Ketika dihisap, kita orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Mudah-mudahan dengan saling menasihati, kita menjadi husnul khatimah ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.